Pernah kepikiran gak sih kenapa kita menua? Ya, kita semua mengalaminya, tapi apa sebetulnya yang terjadi di dalam sel-sel kita? Yuk kita bedah sebuah perspektif baru yang radikal banget dari Dr. David Sinclair yang percaya kalau penuaan itu bukan takdir, tapi sesuatu yang bisa kita putar balik. Oke, pertama-tama kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar ini. Kebanyakan dari kita kan nerima aja kalau penuaan itu ya bagian dari hidup yang nggak bisa dihindari, proses alami di mana tubuh kita makin aus. Tapi, gimana kalau anggapan itu ternyata salah? Gimana kalau penuaan itu sebetulnya adalah sesuatu yang bisa kita lawan? Nah, ini dia nih, ide inti dari Dr. Sinclair yang bisa dibilang mengubah segalanya. Menurut dia, kita selama ini salah sasaran. Kita habiskan triliunan untuk melawan penyakit jantung, Alzheimer, kanker, tapi kita malah nggak nyentuh akar masalahnya. Menurut dia, penuaan itu sendiri adalah penyakitnya. Logikanya, kalau kita bisa memperlambat atau bahkan membalikkan proses penuaan, banyak penyakit lain bakal ikut hilang. Sebenarnya, para ilmuwan tuh udah nemuin sekitar 8 atau 9 ciri khas penuaan. Tapi Sinclair percaya ada satu yang jauh lebih penting dari yang lain. Inilah yang dia sebut teori informasi penuaan, atau biar gampang diingat, teori CD yang tergores. Jadi, intinya begini, buang jauh-jauh deh pikiran kalau sel kita itu rusak kayak mesin tua. Teori ini bilang kalau penuaan itu masalah hilangnya informasi. Sel-sel kita seiring waktu jadi lupa gimana cara berfungsi dengan benar. Dan kalau ini masalah informasi, artinya apa? Artinya ini masalah yang berpotensi bisa kita perbaiki. Biar gampang, bayangin aja informasi di tubuh kita itu ada dua jenis. Pertama, genetika alias DNA kita. Ini tuh kayak lagu di dalam CD. Informasi digital yang stabil banget dan gak banyak berubah seumur hidup kita. Terus yang kedua, ada epigenetika. Anggap aja ini pemutar CD-nya. Tugasnya adalah membaca lagu yang tepat di sel yang tepat. Jadi sel kulit yang memutar lagu kulit, sel otak memutar lagu otak. Nah, si epigenom inilah yang sifatnya analog dan seiring waktu dia bisa tergores. Terus, gimana ceritanya goresan ini bisa muncul? Prosesnya kira-kira begini. Di sel yang masih muda, semuanya lancar jaya. Tapi ketika terjadi kerusakan DNA, dan ini terjadi ribuan kali setiap hari, pemutar epigenetik ini harus berhenti sejenak dari tugasnya membaca lagu untuk pergi dan memperbaiki kerusakan itu. Setelah selesai, dia coba balik lagi ke tempat semula, tapi kadang-kadang dia jadi bingung, kehilangan arah. Nah, disitulah goresan kecil terbentuk. Lama-kelamaan goresan ini numpuk, dan sel mulai memainkan lagu yang salah. Sel kulit, kok malah nyalain gen yang harusnya cuma aktif di sel ginjal. Sel itu kehilangan identitasnya, dan inilah yang kita alami sebagai penuaan. Oke, kalau penuaan itu gara-gara goresan epigenetik, pertanyaan selanjutnya kan apa sih yang bikin goresan-goresan itu? Yuk kita kenalan sama musuh-musuh utama epigenom kita. Menurut penelitian Sinclair, biang keladinya itu ada dua. Yang paling besar adalah patahnya kromosom. Setiap kali DNA kita putus, entah karena sinar matahari pas lagi di pantai, ronsen di dokter gigi, atau bahkan sinar kosmik pas kita lagi di pesawat, pemutar epigenetik harus buru-buru benerin, dan ini beresiko meninggalkan goresan. Penyebab kedua adalah stres seluler yang masif, contohnya cedera parah atau peradangan kronis yang juga mengacaukan tatanan epigenetik yang tadinya rapi. Sampai sini mungkin kedengarannya serem banget ya, tapi disinilah bagian yang bikin kita optimis. Kalau penuaan disebabkan oleh goresan, maka secara teori kita bisa melakukan sesuatu buat moles CD itu dan mengembalikan informasi yang hilang. Tubuh kita itu sebetulnya punya mekanisme pertahanan dan perbaikan bawaan. Salah satu strategi paling ampuh buat moles TD ini adalah sesuatu yang mungkin udah sering kita dengar, puasa. Tapi kenapa sih puasa itu efektif banget di level sel? Apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita pas kita berhenti makan sejenak? Begini, waktu kita makan terus-terusan, tubuh kita itu ada di mode pertumbuhan. Insulin tinggi dan jalur yang namanya mTOR itu aktif, yang ngasih sinyal ke sel untuk tumbuh dan membelah. Nah, di mode ini, pertahanan alami tubuh kita malah jadi non-aktif. Tapi begitu kita puasa, kita kayak ngeflip saklarnya. Insulin turun, mTOR mati, dan ini mengaktifkan sekelompok gen pertahanan yang disebut sirtuin. Sirtuin ini ibaratnya tim perbaikan internal tubuh kita. Mereka bantu memperbaiki kerusakan DNA dan menjaga epigenom tetap stabil yang secara efektif memoles goresan-goresan tadi. Dan ini nih pesan yang paling penting dan memberdayakan dari semuanya. Banyak orang mikir, umur panjangku kan tergantung gen dari orang tua. Ternyata, sains bilang nggak gitu.
Sekitar 80% dari kesehatan dan umur panjang kita itu dikendalikan oleh epigenom, alias oleh gaya hidup kita. Pilihan yang kita buat setiap hari punya dampak yang jauh lebih besar daripada DNA yang kita bawa dari lahir. Jadi, gimana caranya kita menerapkan semua ini di kehidupan nyata? Yuk, kita masuk ke bagian terakhir dan bangun sebuah perangkat praktis yang bisa kamu pakai untuk melindungi epigenom kamu mulai hari ini juga. Berdasarkan prinsip-prinsip tadi, ada 3 pilar utamanya. Pertama, puasa intermiten, buat secara rutin mengaktifkan jalur perbaikan sirtuin itu. Kedua, olahraga yang konsisten, yang punya manfaat seluler yang spesifik. Dan ketiga, pelacakan biologis, karena kita nggak bisa ngatur sesuatu yang nggak kita ukur. Memulai puasa tuh nggak perlu ribet kok. Saran simple dari Dr. Sinclair adalah, coba aja lewatin 1 kali makan tiap hari, entah itu sarapan atau makan malam. Ini udah ngasih tubuh jeda waktu yang cukup setiap hari untuk masuk ke mode perbaikan dan bersih-bersih sel itu. Olahraga itu lebih dari sekedar bakar kalori loh. Latihan aerobik, khususnya, terbukti meningkatkan kadar molekul yang namanya NAD. Anggap aja NAD itu bensinnya buat gen pertahanan sirtuin kita. Tanpa NAD yang cukup, sirtuin nggak bisa kerja buat ngelindungin epigenom. Jadi, setiap kali kamu olahraga, kamu itu secara harfiah lagi ngisi bensin buat tim perbaikan seluler kamu. Dan terakhir, soal data. Melakukan perubahan gaya hidup kayak puasa dan olahraga itu bagus, tapi gimana kamu tahu kalau itu beneran ngefek? Nah, disinilah pentingnya pelacakan. Cek darah rutin itu bisa ngasih kita feedback yang penting banget, biar kita bisa lihat gimana pilihan kita mempengaruhi penanda kesehatan dari waktu ke waktu. Kalau mau mulai lacak satu hal aja, coba deh cek HSCRP. Ini adalah salah satu ukuran peradangan terbaik yang kita punya. Tingkat peradangan kronis yang tinggi itu berhubungan dengan hampir semua penyakit penuaan. Jadi, menjaga angka ini tetap rendah adalah tujuan utama untuk umur panjang. Dan ini sesuatu yang bisa kamu diskusikan dengan dokter pas check-up berikutnya. Kita tutup dengan pesan yang penuh harapan ini. Penelitian ini nunjukin kalau tubuh kita itu punya kapasitas yang luar biasa buat nyembuhin dan meremajakan dirinya sendiri. Penuaan mungkin bukan jalan satu arah. Dengan alat yang tepat, kita bisa jadi mampu mengatur ulang sistemnya dan mengembalikan sel kita ke kondisi yang lebih mudah. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pemikiran ini. Bayangin deh, setiap makanan yang kamu makan, setiap olahraga yang kamu lakukan, setiap malam tidurmu, itu semua kayak goresan kuas di atas kanvas epigenom kamu. Pertanyaannya, mahakarya seperti apa yang lagi kamu ciptakan?